Halo semuanya, ini sudah pada semester 5, sudah mulai pada sibuk-sibuk, mata kuliahnya juga sudah semakin sulit. Waktu semester 4, saya pernah mengajar untuk kelas malam, kebanyakan kelas malam sih semester 4 kemarin. Sempat ketemu juga di semester 3, kelas malam juga, jadi beberapa mahasiswa yang kelas malam pasti kenal saya dan sudah tahu sistem perkuliahan kelas saya. Kali ini di semester 5 kita akan belajar tentang sistem digital. Sistem sinyal. Nah, sistem sinyal itu 2 SKS ya. Sorry, ini warnanya merah aja. 2 SKS. Kemudian kita total pertemuan berarti 14 pertemuan di mana ada 7 pertemuan itu sebelum UTS. Kemudian setelah UTS kita ada 7 pertemuan lagi. Sebetulnya sistem sinyal sendiri ini mata kuliah yang sulit, terutama bagi para mahasiswa strata 1 atau S1 ambil elektro, kemudian ada fisika, karena ini lebih ke teknis, matematik, applied matematik. Jadi matematika yang diaplikasikan, fisika juga, fisika terapan, matematika terapan. Oke, kita bisa lanjut lagi di next slide. Nah, perkuliahan kita nantinya akan penilaiannya seperti ini. Penilaiannya akan seperti ini, di mana kehadirannya 10%, tugasnya 20%, project UTS UAS sekian. Saya kira nanti bentuknya akan project. Saya nggak mau ngabisin waktu dinilai. Jadi kelulusan atau enggak itu jangan ditentukan sama nilai. Sekarang nilai itu nggak ada gunanya. Yang penting bagi saya adalah kalian bisa ikut berproses. Nilai itu bisa dibikin lah, tapi kalau proses belajar itu nggak semua orang itu bisa mengapresiasi. Jadi saya lebih menekankan proses belajar. Yang penting bagi saya kalian belajar, kemudian ikut berproses, kemudian kerjakan tugas, kehadiran yang 10%, artinya kalian eh, masuk rajin atau enggak. Kalau enggak kan ada batasannya kalau di Poltek ya. Itu ada punishmentnya, ada hukumannya. Jadi bisa kebijakannya Poltek. Jadi saya harap maksimal untuk nggak masuk itu 4 kali. 4 kali lah nggak masuk selama 1 semester. Berarti UTS itu 2 kali, UAS 2 kali nggak apa-apa. Tapi yang bagi saya yang penting itu kehadiran. Karena semuanya sekarang sistem, jadi tolong kehadirannya itu diisi terus ya. Kan sudah gampang sekarang. Kemudian untuk tugas, saya rasa perkiraan saya kita nanti lebih banyak di kelompok. Kelompok. Kemudian ada project UTS, project UAS. Saya nggak akan kasih tahu di awal. Oke, nanti kita akan masuk ke materi setelah ini. Oke, demikian ya. Jadi kehadiran, tugas, UTS, UAS, semuanya akan berbentuk project dan kelompok. Semuanya akan kelompok. Jadi kalian yang penting ikut prosesnya. Nah, sepanjang perkuliahan nanti, lalu apa yang akan kita pelajari? Tentunya yang pertama adalah pengertian getaran dan gelombang. Banyakan orang masih bingung perbedaan antara getaran dan gelombang, padahal ini tuh dasar dari fisika maupun elektro, termasuk juga di teknik komputer. Ini dasar banget, jadi perlu tahu perbedaan antara getaran sama gelombang. Yang kedua, kita akan belajar tentang gelombang listrik, AC dan DC ya. Mungkin saya zaman sekarang sudah nggak pernah nemu rumah yang masih pakai obor. Jadi semuanya pasti sudah pakai listrik.
hampir rata-rata sih di Jawa ini. Saya nggak tahu kalau di Tegal pun masih ada yang masih pakai obor, saya nggak tahu. Tapi saya rasa, saya perkirakan rekan-rekan mahasiswa di sini sudah rumahnya itu sudah punya AC listrik lah. Kalau ada yang masih bingung perbedaan listrik AC dan DC, nah ini mungkin belajar, waktunya belajar. Kalau di awal ada mata kuliah kan, mata kuliahnya itu apa ya, elektronika dasar, elektro dasar, kemudian kita di sini belajar gelombang listrik, tetapi lebih spesifik bentuk gelombangnya itu gimana sih? Nah, bukan penggunaannya ya. Kalau AC dan DC kan kalian nanti gunain dan di rumah juga gunain. Tetapi di mata kuliah ini tuh kita lebih ke arah bentuk gelombangnya itu gimana sih? Gelombang AC, gelombang DC, itu kan hal yang nggak bisa kita lihat gitu loh. Gelombang AC dan DC itu nggak bisa kita, gelombang listrik terutama ini nggak bisa kita lihat. Beda sama gelombang gelombang yang lain gitu, kayak gelombang gempa ataupun di air, yak air, itu kan bisa kita lihat secara fisik ya, bisa kita sentuh juga. Ombak contohnya itu kan bisa kita sentuh. Kalau getaran sendiri, kalian menggetarkan sesuatu itu kelihatan getarannya. Handphone juga ketika berdering itu bergetar, bukan bergelombang kan, itu getaran. Terus eh sepertinya setelah UTS kita nanti mulai bermain ke arah pengolahan sinyal listrik dengan pendekatan komputerisasi. Jadi ada dua nanti, kebanyakan ada dua cara untuk komputerisasi mengolah sinyal softwarenya. Yang pertama nanti enggak, kalau saya lebih milih gini. Jadi ada dua software ya, sebetulnya enggak software. Ini ada MATLAB. Coba ini ada MATLAB. Ini ada namanya Python. Nah, saya lebih cenderung akan mengajar dengan Python. Kenapa Python? Karena kalian nanti bisa belajar gratis, bisa dipakai, di apply, diterapkan di mana saja, ya itu tuh Python yang nggak berat, resource nggak berat. Untuk editornya ya, editor Python tuh bisa dimanapun, bahkan Notepad pun bisa untuk nulis doang. Tetapi kalau library enggak, jadi kalau ngoding-ngoding bisa. Oke, ini jadi kita akan berkutat ke sini. Jadi pertama kita akan diskusi pengertian getaran gelombang, kemudian yang kedua getaran listrik, gelombang listrik. Ketiga, sepanjang mata kuliah ini kita jadi tahu gimana ngolah sinyal dengan pendekatan komputerisasi. Di sini nanti kita akan menggunakan Python. Oke, next. Sebelum kita ngerti tentang gelombang, ada baiknya nanti kita akan belajar tentang getaran. Ya, jadi gelombang itu berdasarkan rupa itu getaran. Jadi getaran itu sendiri nanti menghasilkan gelombang. Dari getaran, kalau yang merambat ya, nanti ini ada macam-macam ya. Jadi getaran itu kalau merambat, dia itu memindahkan energi. Kemudian berasal dari usikan. Jadi kalau dijadiin satu itu apa sih gelombang? Gelombang ya getaran yang merambat, yang membawa energi. Asalnya dari mana? Asalnya dari usikan. Ya usikan itu kalau orang yang bikin juga namanya usikan. Kemudian secara fisik, dari kacamata fisika atau dari kacamata fisik, eh, apa ya, attribute attribute itu sesuatu yang dimiliki getaran adalah amplitudo, periode, dan frekuensi. Nanti kita belajar nih, ingat-ingat lagi lah, ini sudah pernah belajar di SMA, SMK. Amplitudo, periode, frekuensi itu apa sih? Kalian juga pasti tahu berapa, cuman kita review aja. Nah, khusus gelombang,
dia juga punya ketiga ini, gelombang apapun itu juga punya amplitude, periode, frekuensi. Tapi kalau khusus gelombang sendiri, bukan getaran ya, ini sudah getaran sendiri, cuma punya tiga. Tetapi kalau gelombang itu punya lima atributnya, yaitu ada cepat rambat, kemudian panjang gelombang. Sedangkan gelombang itu sendiri itu bisa dibedakan jadi dua, yaitu arah getaran, arah getaran, arah getaran, kemudian medium. Ini. Nah, untuk arah getar dan arah rambat ada yang longitudinal, ada yang transversal, kemudian ada yang mekanik. Kalau medium ya, ada yang elektromagnetik. Terus ini sering banget nih bunyi. Nah, bunyi itu apa? Bunyi itu gelombang yang arah getar dan arah rambatnya itu longitudinal dan mekanik. Ya, ini tadi ya. Jadi saya ulangi ya. Bunyi itu adalah gelombang yang arah getar dan arah rambatnya itu longitudinal dan juga mekanik. Secara mediumnya ya mekanik. Jadi ada bisa dari udara, bisa di air. So, ini mekaniknya itu ya ada air. Jadi ada mediumnya itu fisik gitu. Air, udara, kemudian apalagi ya? Benda padat, benda padat. Nah, ini nih. Jadi kalau bunyi itu longitudinal mekanik. Nah, ini alasan kenapa nggak akan ada bunyi dari matahari yang berevolusi. Di luar angkasa itu nggak akan ada bunyi, meskipun itu berisik sebetulnya. Karena bunyi sendiri itu membutuhkan perantara atau medium untuk memindahkan energinya. Itu tadi sekilas tentang bunyi. Nah, terus bagaimana jika cahaya? Cahaya itu sendiri sebetulnya adalah gelombang juga yang arah getar dan arah rambatnya itu transversal. Terus dia mediumnya itu elektromagnetik. Ini artinya apa? Dia itu unik, bisa merambat tanpa medium, tanpa udara atau medium. Ini unik, makanya ini banyak diterapkan dan digunakan elektromagnetik itu seperti sinyal handphone, radio. Ini semua terus uh, nantinya ini bisa diredam dengan berbagai macam shield ya. Contoh kalau WiFi itu juga elektromagnetik, tapi bukan cahaya ya. Kita bicara elektromagnetik dulu. Gelombang elektromagnetik memang bisa merambat tanpa udara atau medium, tetapi karena dia energi, jadi bisa diredam. Contoh, saya punya gelombang elektromagnetik seperti ini. Ada tembok akan terhalang. Jadi akan terhalang dia. Ini ada WiFi. Ini nggak sekuat ininya, nggak sekuat yang di awal. Begitu pula dengan cahaya. Kalau ada sesuatu yang di depannya, dia kan nggak tembus. Kecuali kalau kuat banget dan ini nggak, dan medium atau hambatannya dia nggak, dia bersifat menyerap energi ya. Itu beda. Oke. Ini